kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Kemarin kita telah membahas muqaddimah. Kita telah membahas basmalah dan hamdalah, kemudian shala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diterangkan kemarin tentang sholawat, tentang sholawat dari Allah itu apa, kemudian sholawat dari para malaikat, kemudian sholawat dari para makhluk sekalian. Kemudian diterangkan juga kemarin tentang definisi tentang nabi, siapa itu yang dikatakan sebagai seorang nabi. Nah, kemarin lisanun hurrul dzakar salimun an munaffirin tab'an wa an dana'ati abin wa khana ummin uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablihi fa in umira bitablihi fa nabiyyun wa rasul. Nah, kemarin juga diterangkan juga beberapa pembahasan tentang makna daripada la haula wala quwwata illa billah. Kemudian musannif setelah memberikan kata pengantar muqaddimah, beliau masuk ke dalam fasal baru tentang arkanul Islam. Nah, ini arkanul Islam mengambil daripada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita pelajari bersama beliau, guru kita Al-Hayy Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar di syarah hadis Jibril itu, ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab meriwayatkan sebuah hadis tentang ada seseorang yang asing yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan bahwasanya seorang yang asing tadi, yang mana para sahabat semuanya tidak tahu, akan tapi anehnya dia itu tidak terlihat bekas perjalanan, tidak terlihat seperti orang habis melakukan perjalanan jauh. Padahal para sahabat dengan Nabi itu tidak pernah melihat, tidak pernah mengenal orang tersebut sama sekali. Nah, ini aneh, karena orang Arab dahulu kalau mereka tidak mengenal seseorang, artinya dia habis melakukan perjalanan dia dari luar. Artinya kalau orang luar harusnya dia pakaiannya berdebu, padang pasir. Habis itu akan tapi diceritakan di hadis Jibril itu, ini seseorang itu rambutnya hitam sekali, syadidu sawadis syar. Kemudian pakaiannya putih sekali, syadidu bayadis thiyab. Ini aneh, la ya'rifu ahadun minna. Kemudian yang ternyata setelah itu diketahui, Nabi memberitahu bahwasanya itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, apa itu beragama? Kemudian diterangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril tadi. Ada 3 arkan. Ini arkanul Islam, wa arkanul iman, kemudian ar-ruknus tsalits wa huwa al-ihsan. Diterangkan. Ketika ditanya, apa itu Islam? Apa itu Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ketika ditanya apa itu Islam, dijawab itu sama Nabi itu. Nah, dari dasar seperti itu diambil bahwasanya rukun-rukun Islam terdiri daripada hal-hal tersebut 5. Kemudian ada hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Bunyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Bunyal Islam ala khamsin.
Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, ini pondasinya ini. Apa itu arkan? Rukun itu bagian terkuat dari mungkin dari sebuah bangunan itu. Nah, itu namanya rukun. Apa rukun di sini? Janibu syai' al-aqwa. Bagian terkuat, sisi terkuat dari sebuah benda atau sebuah bangunan. Nah, ini tiang-tiang ini. Ini sisi yang terkuat di dalam pembangunan rumah. Maka itu dinamakan arkan, arkanul bait. Itu secara bahasa. Dibangun atas apa ini Islam? Atas 5 perkara. Yaitu nanti yang akan dijelaskan bahwasanya itu adalah rukun-rukun Islam. Ini syahadati alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Ini syahadatain. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan haji, menunaikan apa? Zakat, wa hajjil bait, dan haji, wa shaumi ramadan, dan puasa. Nah, di sini dijelaskan arkanul Islam khamsah. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ini sebagaimana tadi dijelaskan, rukun secara bahasa adalah janibus syai' al-aqwa. Ini sisi terkuat dari suatu benda. Secara bahasa. Secara istilah apa? Ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Ini sebuah bagian dari suatu mahiyah. Nah, ini esensi suatu benda. Nah, ini isi kandungan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak terwujudkan kecuali dengannya. Nah, ini arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Islam itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan 5 perkara tadi. Nah, ini esensi atau kandungan daripada Islam itu tidak terwujudkan, tidak terrealisasikan kecuali dengan melaksanakan 5 perkara tadi. Nah, itu rukun-rukun Islam. Baik. Itu rukun, makna daripada rukun. Arkanul Islam, apa itu Islam? Islam secara bahasa al-istislam wal inqiyad. Makna al-istislam? Ini pasrah. Al-inqiyad, tunduk. Secara bahasa. Ini aslamu. Ini saya Islam. Atau bisa juga diartikan saya berpasrah. Saya tunduk. Secara bahasa sah-sah saja seperti itu. Istilahan, secara istilah al-inqiyad lil ahkam asy-syar'iyyah. Tunduk terhadap hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita beragama Islam. Nah, ini labud minal inqiyad wal istislam. Harus pasrah, tunduk. Tunduk terhadap apa? Tunduk terhadap ini hawa nafsu. Nah, tidak. Tunduk terhadap keinginan pribadi, tidak. Tapi tunduk terhadap apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada al-ahkam asy-syar'iyyah. Nabi menyuruh seperti ini yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka harus kita melaksanakan seperti itu. Islam menyuruh untuk sholat. Nah, sholat sudah. Islam menyuruh untuk bayar zakat. Nah, bayar zakat. Islam menyuruh tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, harus tunduk ini. Makanya namanya Islam. Ini Islam minal istislam. Islam itu dari al-istislam wal inqiyad, ini berpasrah, tunduk. Nah, seperti itu. Nah, seseorang tidak sah masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, akal. Balik. Al-ikhtiyar, an-nutqu bi syahadatain, al-muwalah wa tartib bainahuma. Jadi enggak hanya
dia mengucapkan dua kalimat syahadat saja, enggak, harus mengerti apa itu kalimat syahadat. Maka dari itu harus dia orang yang balik, harus berakal. Karena orang yang belum balik, dia enggak tahu, masih kecil. Harus berakal, bukan orang gila. Orang gila ngomong syahadatain, dia agama yang lain, kemudian dia mengucapkan kedua kalimat syahadat, ya enggak masuk Islam. Kenapa? Dia enggak berakal, tidak mengerti apa yang dia ucapkan daripada syahadatain tadi. Al-ikhtiyar, enggak boleh dipaksa, harus dengan pilihan sendiri. Kalau dipaksa, dia mengatakan dua kalimat syahadat secara terpaksa, ya enggak masuk Islam, enggak sah masuk Islamnya. Kemudian ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Awwalu wajibin al-insani wa nutqu bi syahadatain ya'tubira li sihhatil imani mimman gadara. Nutqu bi syahadatain ya'tubira li sihhatil imani mimman gadara. Ini harus mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi harus mengerti apa yang diucapkan tadi. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, kita mau ngajak orang masuk Islam, kemudian tinggal baca dua kalimat syahadat begitu saja. Tapi dia tidak tahu, ini apa yang dia ucapkan, tidak sah. Karena dikasih imbalan saja mungkin, kasih imbalan masuk Islam. Akhirnya jadinya apa? Jadinya setelah itu keluar lagi dari Islam. Makanya ketika kita ada orang ingin mau masuk Islam, diajari dulu. Nah, Islam itu seperti ini, biar dia masuk Islam dalam keadaan memang dari keinginan sendiri ya. Karena kalau tidak demikian nanti dia akan keluar daripada Islam. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Al-muwalah wa tertib bainahuma, harus ketika mengucapkan dua kalimat syahadat harus mualah. Tidak boleh terpisah jarak waktu yang lama. Kemudian tertib. Ini syahadat alla ilaha illallah, habis itu syahadat anna Muhammad Rasulullah, harus tertib. Baik. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha, al-ilah. Apa artinya ilah? Tuhan. Artinya ilah, Tuhan. Walau bighairi haq. Meskipun Tuhannya tidak benar. Namanya ilah secara bahasa, ya ilah itu. Ada orang nyembah api, ada orang nyembah berhala, yang namanya ilah. Walau bighairi haq. Akan tapi yang di sini, yang dimaksud di sini, ini ilah di sini adalah ini al-ma'bud bihaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan, Tuhan yang patut disembah secara benar. Ini Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di situ sesembahan yang tidak benar, ya, yang selain Allah yang mereka sembah itu. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah dan lain-lain. Ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah patung yang dia buat sendiri dari makanan. Sebagaimana kisah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ma'ruf, ketika beliau masuk Islam, beliau berpikir, merenung tentang apa yang terjadi padanya ketika zaman jahiliyah. Akhirnya ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Dulu pernah nyembah berhala. Berhalanya terbuat dari makanan, roti, tapi kalau lapar diambil itu anggota tubuh Tuhannya, dimakan. Akhirnya dia tertawa, heran. Alhamdulillah alal Islam. Kenapa? Sampai segitunya ini akal hilang dari dirinya ketika di masa jahiliyah. La ilaha illallah, yakni
ilah, yakni ma'bud bihaq fil wujud illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti la ilaha illallah. Antum ketika membaca la ilaha illallah itu maknanya. Ini tapi ya maknanya luas. Ini karena dikatakan permulaan wilayah la ilaha illallah. Ini akhir daripada wilayah la ilaha illallah. Ini beda tingkatannya. Ketika seseorang mencapai puncak dari kewalian, puncaknya itu adalah la ilaha illallah. Awal mula daripada kewalian la ilaha illallah, tapi beda la ilaha illallahnya. Tergantung makna yang mereka fahami daripada makna tersebut. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seseorang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, harus ini gandeng ini. Juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita tertipu sebagaimana yang dibahas oleh guru kita Syekh Muhdhar. Karena ada, apalagi di kalangan akademisi, di perkuliahan, ada namanya fitnah tauhidil adyan. Ada fitnah tauhidil adyan. Jadi agama dijadikan satu. Agama-agama banyak itu dijadikan satu, sama aja. Mereka mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Allah ini Tuhan. Tapi tidak mau bersaksi bahwasanya Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Percayanya sama siapa? Saya percaya sama Nabi Musa. Saya bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan. Tapi Nabi saya Nabi Musa. Nabi saya Nabi Isa. Tanpa meyakini secara pasti bahwasanya Nabi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitnah. Bahkan orang-orang yang di kuliahan sana banyak sekali meyakini keyakinan tersebut karena ini memang disebarkan secara sengaja. Ini namanya pluralisme. Ini kufur, i'tiqad kufur kata beliau. Keyakinan yang orang kalau memiliki keyakinan tersebut, ini keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena harus bersaksi bahwasanya Allah ini Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, harus digabung dengan bergandeng dengan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh terpisahkan ini. Syahadat alla ilaha illallah, ya syahadat anna Muhammad Rasulullah harus. Mereka mengatakan Allah Tuhan. Saya meyakini Allah Tuhan. Tapi Nabi saya Nabi Musa. Nabi saya Nabi Isa. Secara tidak langsung sebetulnya mereka itu kufur sama Nabi Musa yang mereka yakini itu. Kufur terhadap Nabi Isa yang mereka yakini tersebut. Kenapa? Karena tidak ada setiap nabi atau rasul kecuali mereka pasti mengambil perjanjian kepada umatnya kalau mereka bertemu dengan masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengimani. Tidak ada para nabi dan para rasul kecuali mereka mewasiatkan kepada umatnya kalau menemukan sampai kepada masa Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad, maka kecuali mereka harus tunduk kepada mereka. Maka dari itu ketika mereka meyakini keyakinannya seperti itu, secara tidak langsung mereka sendiri kufur kepada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa sendiri memerintahkan untuk mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa sendiri memerintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka tidak mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak boleh. Ini harus satu ini. Syahadat alla ilaha illallah harus dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Diutus kepada seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kami utus kecuali kepada seluruh alam semesta. Kepada manusia, kepada jin, iya,
kepada para malaikat juga. Alal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad juga diutus kepada sekalian para malaikat. Ini risalah tasyrif. Kalau diutus kepada para malaikat, risalah tasyrif untuk memuliakan mereka, para malaikat. Tapi kepada para manusia, kepada para jin, ada risalah taklif. Ini diutus memang untuk membawa kewajiban kepada mereka. Baik. Itu yang pertama itu. Daripada rukun Islam, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iqamis shalah. Rukun Islam yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Di sini enggak mengatakan salat, enggak, tapi mendirikan salat. Apa itu iqam? Iqam itu al-mulazamah wal istimrar. Ini selalu melazimi dan terus-menerus istiqamah melaksanakannya. Mendirikan salat. Bukan hanya salat, tapi salatnya ditegakkan dengan cara yang benar, dengan syarat-syaratnya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya. Shalah, apa itu shalah? Shalah secara bahasa, lugatan, apa? Ad-du'a. Ini dari tadi kita membahas tentang definisi ini. Ini penting antum hafalkan tadi. Apa definisi Islam? Secara bahasa, al-istislam wal inqiyad. Secara istilah, al-inqiyad lil ahkam asy-syar'iyyah. Ini kemudian sekarang ini. Apa? As-shalah. Apa artinya shalah secara bahasa? Ad-du'a. Doa secara mutlak sudah. Ada yang mengatakan bukan. Shalah yang dimaksud adalah ad-du'a bi khair. Doa dengan kebaikan. Kalau doa dengan kejelekan, ini bukan shalah namanya. Secara bahasa. Ketika seseorang mengatakan usolli, secara bahasa tapi. Secara bahasa. Maksudnya ini berdoa dengan kebaikan. Kalau dia berdoa dengan kejelekan, kemudian mengungkapkan dengan ungkapan usolli, bukan nih, bukan. Tapi ada yang mengatakan ad-du'a mutlaqan. Secara mutlak semua doa ya itu artinya ya salat itu. Shalah secara bahasa ya doa. Wa syar'an. Secara syara' aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Ini antum hafalkan ini. Apa itu salat secara syara'? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Salat itu apa sih? Salat itu af'al wa aqwal, pekerjaan-pekerjaan dan perkataan-perkataan yang muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ghaliban, biasanya seperti itu. Kadangkala tidak seperti itu. Ya ada. Contoh seperti apa? Seperti sholat apa? Sholat jenazah. Antum baru belajar ini. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Ini mah tidak ada af'al. Bas cuman aqwal. Cuman aqwal. Ini takbir. Habis itu apa? Qiraatul Fatihah. Habis itu shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu doa lil mayyit. Habis itu salam. Sudah. Ini aqwal bas. Ini biasanya seperti itu definisinya. Makanya dikasih kata kalimat ghaliban. Dikecualikan daripada ini kayak sholat jenazah. Ya sholat, tapi bukan af'al. Ada juga seperti sholatnya orang yang disalib. Al-maslub. Orang yang disalib. Tidak bisa
tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya cuman apa? Cuman perkataan-perkataan. Dikecualikan juga seperti sholatnya orang akhras. Ma ma'nal akhras? Orang yang bisu. Orang yang bisu ya tidak ada agwalnya. Tidak ada kata-katanya. Cuman af'al saja. Nah, makanya di sini dikatakan ghaliban. Ini apa? Salat menurut syara agwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Nah, kharaja bihi dikecualikan dari definisi ini. Nah, ini itu. Salat orang yang disalib tadi. Kemudian dikecualikan juga salatnya orang yang bisu tadi. Kenapa? Karena orang bisu cuma af'al saja, tidak ada agwal. Orang yang maslub tadi, yang disalib tadi, cuman agwal saja, tidak ada af'al. Baik. Maka dari itu di sini termasuk daripada rukun Islam yang kedua adalah melazimi dan terus-menerus mendirikan sholat dengan setiap syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sholat, dan sunah-sunahnya dan adab-adabnya. Nah, itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, wa ita'uz zakah. Apa artinya ita? Nah, ini artinya memberikan, menunaikan. Az-zakah. Ma hiya az-zakah? Az-zakah lughatan an-nama wa tathhir. An-nama, apa artinya an-nama? Ini berkembang. An-nama itu artinya berkembang. Contoh samanya. An-nabat, apa artinya nabat? Tumbuhan. Nah, ini tanmu. Bertumbuh. Nah, ini tilka syajarah tanmu. Nah, ini pohon itu tanmu, berkembang. Nah, ini tumbuh. Nama. Wa tathhir dan mensucikan. Berkembang dan mensucikan. Ini namanya zakah. Maka dari itu dulu diterangkan Imam Abdullah bin Husain Muntahir mengatakan tentang ilmu kemarin. Ini al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Kemarin sempat disinggung. Al-ilmu bil a'mali yazku. Ilmu itu dengan pengamalan dia akan yazku. Ini secara bahasa apa zakah? An-nama yanmu akan berkembang. Ilmu dengan pengamalan dia akan berkembang sendiri. Sebagaimana hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui maka Allah akan memberikan dia ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Nah, ini berkembang akhirnya dengan dia mengamalkan apa yang dia ini yazku yanmu. Ini secara bahasa. Secara syara, apa artinya zakah secara syara? Ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin makhsus. Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta ataupun badan dengan cara tertentu. Ya zakat itu sebagaimana kita ketahui. Kadangkala zakat itu zakat anmal, zakat anil badan yang kita ketahui dengan zakatul fitr. Zakatul mal dan zakatul badan. Ini zakah adalah nama untuk yang kita keluarkan tadi. Apa yang kita keluarkan, kita tunaikan tadi. Dari harta, zakat harta, ataupun zakat dari badan kita, yaitu zakat fitrah, makanan pokok. Baik. Nah, ini rukun ketiga daripada rukun Islam. Yaitu apa? Memberikan zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Yang ada. Ketika kita mampu untuk menunaikan zakat tadi. Ketika sudah memenuhi syaratnya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di babnya. Ketika telah memenuhi syaratnya, maka kita diwajibkan untuk menunaikan zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Baik, itu rukun ketiga, ita'uz zakah. Rukun yang keempat, wa shaumu Ramadan.
dan puasa di bulan Ramadan. As-shaum. Apa artinya shaum? Shaum secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Itu ada yang mengatakan as-shaum. Ya, tapi yang dimaksud di situ al-imsak. Dia tidak mau berbicara. Tapi diungkapkan di situ as-shaum. Ini menahan diri dari apapun. Yang diungkapkan di Al-Qur'an tadi siapa itu? Dia tidak mau berbicara, tapi dia ungkapkan dengan as-shaum tadi. Kenapa? Karena shaum secara bahasa al-imsak. Ini menahan diri. Ini nazartu shaum. Coba lihat sebentar. Ini nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Saya nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaum, untuk shaum. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara semenjak hari ini kepada manusia satupun. Aku tidak akan berbicara. Yang dimaksud dengan shaum di sini al-imsak. Dia tidak mau berbicara. Nah, ini syahid di sini, ini lughatan secara bahasa al-imsak, ini menahan diri. Secara syara' arti shaum secara syara' imsakun makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah. Menahan diri maksus, ini tertentu, ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Nah, ini ya sudah itu. Puasa yang kita kenal itu. Apa? Imsak anit ta'am, anil akil. Ala wajhin makhsus. Nah, caranya ya dengan cara yang tertentu ya. Kita menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wajhin makhsus. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Ya, niatnya itu. Nah, saya niat puasa wajib Ramadan besok. Nah, antum hafalkan itu. Secara syara' imsakun makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah. Ramadan. Saumu Ramadan. Ramadan itu kenapa dinamakan Ramadan itu Ramadan? Ini bulan Ramadan itu Ramadan. Ini karena ketika mereka ingin menamai bulan-bulan mereka, pas waktu bulan Ramadan itu pas di waktu cuacanya itu begitu panas. Pas istidad hari Ramdha. Ramdha itu tanah yang begitu panas. Cuacanya panas sehingga membuat jalanan itu panas. Maka dinamakan Ramadan. Kenapa? Karena ketika mereka ingin menamakan bulan-bulan, itu masa bulan Ramadan itu pas dengan waktu cuaca yang sangat panas. Syiddatir Ramdha. Nah, ini cuaca yang sangat panas. Maka dinamakan Ramadan. Dari ini Ar-Ramdha, maka dinamakan Ramadan. Yaitu bulan yang kita kenal itu bulan yang ke berapa? Ke-9 daripada bulan Hijriah. Nah, ini termasuk rukun Islam yang keempat. Artinya
kita diwajibkan untuk menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari di bulan Ramadan. Baik. Yang kelima daripada rukun Islam, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ini berangkat ke al-bait, di Ka'bah. Ini dimaksud dengan al-bait yakni Ka'bah. Untuk apa? Melaksanakan haji. Bagi orang yang man istata'a ilaihi. Ilaihi kembali ke mana? Al-bait. Bagi orang yang mampu ilaihi menuju al-bait, al-Ka'bah, sabila dia mampu untuk melakukan perjalanan ini, at-thariq. Al-hajju lughatan al-qasdu. Kita bisa mengatakan hajjaitu atau hajajtu. Hajajtu basuruan misalkan. Artinya apa? Ags itu pasuruan maksudnya. Ini secara bahasa ini, secara bahasa al-hajju al-qasdu. Bermaksud bisa seperti itu. Tapi secara syara qasdul baiti biniyatin nusuk. Bertujuan ke al-bait, yakni al-Ka'bah dengan niat nusuk. Dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nusuk. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang ataqa wa qadara. Dia betul mampu dan bisa melakukan perjalanan menuju ke sana, ke al-bait. Rukun Islam yang kelima. Kita diwajibkan untuk pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang memiliki kemampuan. Ini bekal, tenaga, waktu, ini pulang perginya, bekal pulang dan perginya, dan juga nafkah untuk orang-orang yang wajib dinafkahi selama dia pergi ke haji. Dia meninggalkan anak ataupun istri, dia harus meninggalkan harta untuk menafkahi selama dia melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau semuanya dia mampu melakukan itu semua, syarat-syaratnya terpenuhi, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sebagaimana seseorang itu diwajibkan haji, dan haji itu adalah rukun Islam, ini ada juga umrah. Al-hajju fardu wa kadzaka al-umrah. Terus lam yajiba fil umri ghaira marrah. Yaqul sahibuz zubad al-hajju fardu wa kadzaka al-umrah. Haji wajib, umrah juga wajib. Tapi umrah bukan termasuk rukun Islam. Lam yajiba fil umri ghaira marrah. Tidak wajib kecuali satu kali saja. Dan rukun rukun yang paling pokok di dalam haji adalah al-wuquf di Arafah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wuquf di Arafah. Artinya apa? Rukun yang paling besar, a'zamul arkan fil hajj adalah al-wuquf di Arafah. Pernah itu dulu ada cerita yang kita tutup darsnya dengan cerita tersebut. Ini dulu diceritakan daripada Sayyidina Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Pernah suatu ketika Sayyidina Muhammad Ibnul Munkadir ini haji. Haji sudah beberapa kali, sudah berpuluh-puluh kali. Banyak beliau melakukan haji. Akhirnya ketika wukuf di Arafah, beliau mengatakan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ma'ruf di Arafah, dianjurkan bagi seorang itu untuk tadarru' kepada Allah, tadzallul kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku telah melaksanakan haji sebanyak sekian-sekian. Banyak sekali haji. Yang pertama untuk menggugurkan kewajibanku. Haji
haji al-umur. Ini haji kewajibannya yang 1 kali itu sepanjang umurnya. Kemudian yang kedua, aku peruntukkan untuk ayahku. Haji yang ketiga aku peruntukkan untuk ibuku. Kemudian haji-haji yang selanjutnya yang telah aku laksanakan, ya Rabb, aku persembahkan itu semua pahalanya untuk orang-orang yang tidak diterima hajinya di sisimu. Nah, ini beliau bermunajat. Ini beliau memikirkan orang-orang semuanya nih. Rahmah bil ibad. Nah, ini rahmah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Makanya diangkat sama Allah. Karena seorang wali itu tidak diangkat sebagai seorang wali kecuali dengan rahmah, dengan kasih sayang di dalam hati kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iri dengki kepada hamba yang lainnya, merencanakan jelek kepada orang lainnya. Nah, akhirnya itu haji-haji yang selainnya aku persembahkan untukmu untuk menambal wukuf semua orang yang tidak diterima oleh engkau wukufnya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepadanya. Ada suara mungkin atau dia mimpi gitu. Kemudian Allah mengatakan kepada dia ini, Sayyidina Muhammad ibn al-Munkadir, mengatakan, "Ya Muhammad, atatakarram alal karim?" Apakah engkau berbuat dermawan terhadap zat yang maha dermawan, Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Allah menyatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni semua orang yang wukuf di Arafah sebelum mereka diciptakan bi alfi am. 1000 tahun sebelumnya sudah aku ampuni. Makanya termasuk dosa besar ketika seseorang telah wukuf di Arafah kemudian dia meyakini bahwasanya dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang datang daripada haji dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni orang yang dimintakan ampun olehnya sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau datang dari haji dianjurkan untuk kita minta doanya, khususnya doa maghfirah, doa pengampunan dosa. Karena hadis yang warid dari Nabi tersebut, habis haji masih ada waktu sampai Muharram, habis itu sampai Safar masih ada waktu sampai mungkin 10 hari mungkin dari bulan Rabi'ah. Waktu begitu panjangnya, sampai itu baru setelah itu sudah tidak dianjurkan lagi sudah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Al-min soal, Fadhal. Ada yang bertanya? Nah, kemudian setelahnya itu kita akan masuk ke fasal yang baru tentang arkanul iman, rukun iman. Kemudian setelah itu pembahasan tentang at-taharah, masuk ke dalam pembahasan fikih. Nah, itu yang telah kita pelajari itu banyak definisi, ta'rif. Nah, itu yang penting untuk dihafal. Nah, hafal itu. Karena apa? Karena pasti nanti akan terulang kembali untuk mempelajari kitab ini. Nah, itu terulang lagi itu. Mempelajari kitab yang besar lagi, nah itu terulang lagi itu. Nah, ini dasar-dasar. Apa definisi Islam? Apa definisi sholah secara bahasa, apa definisi zakah secara bahasa, secara syarak. Itu antum hafalkan itu. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi. Insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.